berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya semuanya. Oke, selanjutnya Bapak akan mengabsen. Ya, dengarkan namanya. Adi Wahyu, Amelisa, Anggarega, Anissa, Arinda, Artika, Riva, Selvi, Siti Safila. Ada beberapa temannya yang tidak hadir. Kemudian ada beberapa yang sakit. Kita doakan yang sakit semoga cepat sehat. Selanjutnya Bapak akan bertanya kepada sekalian terkait materi pertemuan sebelumnya. Siapa yang masih ingat pertemuan kita sebelumnya? Pertemuan membahas apa? Ya, ini sistem pernapasan. Ada yang masih ingat urutan dari sistem pernapasan mulai dari apa? Coba. Hidung, Jen, coba. Hidung. Selain hidung, tarik. Apa lagi? Trakea. Setelah itu, bronkus. Setelah bronkus, bronkiolus. Setelah bronkiolus, alveolus. Nah itu kita dari stop. Kita pernapasan. Nah selanjutnya kemarin kita juga membahas tentang mekanisme pernapasan. Siapa yang masih ingat? Ada beberapa mekanisme pernapasan pada manusia. Coba sebutkan. Siapa? Ada dua. Siapa? Ya. Mekanisme pernapasan perut dan dada. Untuk tujuan pembelajaran hari ini ada dua. Yang pertama, peserta ini mampu menjelaskan gangguan dan penyakit yang terjadi pada sistem pernapasan manusia dengan benar. Oke. Kemudian yang keduanya, peserta ini mampu menganalisis secara cara pencegahan atau pengendalian gangguan penyakit pada sistem pernapasan manusia dengan jadi sistem pernapasan ini sudah ada 6 tujuan pelajarannya. Ada yang disebut 3 ini ada 7 dan 6. Ya. Lanjut. Siapa yang pernah terserang flu di sini? Pernah ya? Semua. Jelas karena yang paling cepat penularannya itu yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus dan itu adalah flu. Nah, pada saat kita masih bayi atau kecil sebenarnya kita beberapa kali memberikan vaksin. Ya, vaksin untuk mencegah penyakit. Vaksin adalah virus yang dilumpuhkan kemudian disuntikan. Ketika ada virus yang menyerang penyakit yang sama maka kita menjadi kebal. Makanya itu kita vaksin. Tapi khusus untuk flu itu virus yang menyerang kita itu sangat cepat untuk bermetamorfosis menjadi kedua. Jadi kalau misalnya diserang ini masih minggu depan masih diserang karena bisa baru itu karakteristik dari virus karena virus flu karena cepat sekali merubah DNA-nya, RNA-nya sehingga kita bisa berulang kali untuk diserang. Beda dengan penyakit lain misalnya campak, cacar. Itu kalau kita sudah terkena sekali maka tidak diserang lagi kedua kalinya karena sudah ada imun di dalam tubuh kita. Ya, kita lihat semuanya perhatikan videonya. Kelainan atau penyakit pada sistem pernapasan antara lain asfiksi, yaitu gangguan pengaturan oksigen di jaringan sehingga menyebabkan penurunan fungsi paru-paru, pembuluh darah, dan bagian tubuh lainnya. Asma merupakan penyempitan saluran pernapasan karena kontraksi otot polos pada bronkus sehingga penderita akan mengalami kesulitan bernapas. Emfisema, ketidaknormalan susunan dan fungsi alveolus, kanker paru-paru, tumor ganas pada paru-paru karena merokok, pneumonia atau paru-paru basah, yaitu peradangan pada paru-paru sehingga berisi nanah atau cairan
tuberkulosis atau TBC, infeksi oleh Mycobacterium tuberculosis, sehingga muncul bintik-bintik pada dinding alveolus. Dan lainnya yaitu hipoksia, kekurangan oksigen pada jaringan tubuh sehingga mematikan sel-sel tubuh, rinitis, peradangan pada rongga hidung, laringitis, infeksi pada laringta sehingga disebut penyakit kesan wajah bodoh. Nah teman-teman, itulah keseluruhan struktur, fungsi, mekanisme, volume udara, dan kelainan pada saluran pernapasan kita. Bisa dipahami ya? Itu tadi video dari beberapa kelainan atau gangguan dan penyakit itu sudah pernah dibahas. Untuk lebih mantap lagi agar kita bisa menerima materi, Bapak akan membagi beberapa kelompok. Masih ingat kelompoknya minggu lalu? Kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Ya, coba mana kelompok 1 sudah di tempatnya kelompok 1 katakan? Kelompok 2, 3, 4, 5, dan kelompok terakhir kelompok 6. Selanjutnya Bapak akan membagi LKPD kalian kerja bersama-sama teman kelompoknya. Kalian untuk mengerjakan ini kalian diskusikan ya. Kalian diskusikan, kemudian kalian boleh mencari jawabannya di internet atau dari buku. Silakan kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Semua juga dapat mengambil LKPD. paparkan materi diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alexi selaku perwakilan dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Yang pertama, jelaskan gangguan dan penyakit yang terjadi pada sistem pernapasan. Pertama, asma. Asma adalah penyakit yang terjadi karena penyempitan saluran pernapasan, biasanya disebabkan oleh alergi dengan debu, pasir, bulu serat kecil dan lain-lain. Penyakit ini juga dapat muncul kembali jika suhu lingkungan terlalu dingin atau ketika penderitanya mengalami masalah psikologis. Yang kedua, laringitis. Penderita laringitis mengalami peradangan yang terjadi di laring atau pangkal tenggorokan karena infeksi bakteri, virus, atau jamur. Yang ketiga, tuberkulosis atau TBC. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyerang paru-paru dan menimbulkan bintik-bintik pada dinding alveolus. Penyakit pernapasan dapat dicegah dengan cara mengubah pola hidup yang kurang sehat menjadi sehat, yaitu dengan cara pertama merokok, yang kedua menjaga kebersihan rumah, yang ketiga menggunakan masker, yang keempat rajin mencuci tangan, dan yang terakhir menutup hidung dan mulut dengan tisu ketika sedang bersin atau batuk. Terima kasih. Oke, Di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. jawab pertanyaan kelompok. Ya. Sebutkan nama dan agar
sini saya menjawab pertanyaan, apa yang dimaksud influenza merupakan bentuk gangguan pernapasan yang menyerang organ pernapasan berupa influenza merupakan infeksi virus yang menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Orang yang mengalami flu juga dapat mengalami demam, sakit kepala, pilek, hidung, tersumbat, serta batuk. Flu berbeda dengan penyakit batuk pilek biasa, sebab gejala flu lebih parah dan menyerang secara mendadak. Flu mudah menular kepada orang lain, terutama pada 3-4 hari, terutama setelah seseorang terinfeksi. Bagaimana dengan kelompok mananya kelompok 4? Setuju? Setuju. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kita akan memasuki pembacaan hasil diskusi, hasil kesimpulan dari diskusi. Setiap kelompok membacakan hasil kesimpulan. Kelompok yang ingin membacakan hasil diskusinya kelompok kelompok 4 dulu. Silakan baca keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Di sini saya akan membacakan hasil kesimpulan mengenai sistem pernapasan. Meski tubuh memiliki sistem bawaan untuk menjaga kesehatan paru-paru, untuk menghindari gejala sistem pernapasan pada manusia, hal yang harus diperhatikan yaitu berhenti merokok karena merokok merupakan penyebab utama terjadinya penyakit paru-paru. Yang kedua, mencuci tangan, hindari polusi udara sebisa mungkin, dan rutin berolahraga. Terima kasih. Oke, beri aplaus kelompok 4. Sudah sangat bagus terkait masalah penyakit gangguan dan cara pencegahannya. Jadi kesimpulannya bahwa penyakit yang disebabkan oleh penyakit yang menyerang sistem pernapasan pada dasarnya bisa secara keturunan bisa juga didapat dari kebiasaan pola hidup yang kurang bersih, ya, atau kebiasaan yang buruk, contohnya menghirup asap rokok, kebiasaan merokok, kebiasaan tidak mencuci tangan ketika makan. Nah, ini kan cara masuk toksin atau virus, bakteri dan jamur ke dalam sistem pernapasan. Karena tadi yang disebutkan namanya bahwa organ pernapasan ini yang menyerang itu ada bakteri, ada virus, ada jamur. Selanjutnya Bapak akan memberikan kuis, ya, kuis. Boleh naikkan HP-nya. Yes, jadi Oke, mana deh? Krista, mana Krista? Krista dan Abi menang. Jadi jawaban yang benar sama 9 benar. Tapi semuanya secara besar sudah bagus. Terasa cukup untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan minggu depan selanjutnya kita membahas praktikum mengukur kapasitas paru-paru manusia. Oke, sebelum kita mengakhiri proses pengajaran hari ini, teman-teman silakan pimpin doa. Ya, terima kasih untuk semuanya. Tetap menjaga kesehatan. Saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.